Jangan lupa sebelum nonton klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Wijaya. Kali ini kami ke Solo, tentunya tidak lupa untuk mampir di masjid yang paling keren. Kita ada di depan apa? Kami berada di depan Masjid Al-Zayyat. Seperti apa keseruan kami menikmati keindahan masjid ini? Ketika mudah langsung masuk ke dalam. Begitu masuk, barang bawaan kita akan diperiksa petugas dan di-scan melalui alat seperti di bandara. Kita dilarang membawa makanan, minuman, senjata tajam, dan lain-lain seperti yang ada di gambar. Di bagian tengah, kita bisa melihat maket miniatur Masjid Syekh Zayed. Saat berada di dalam masjid, alas kaki wajib dilepas, bisa dititipkan di tempat penitipan, loker, atau kalian bisa beli kresek untuk dibawa sendiri. Masjid Raya Syekh Zayed dibangun mulai tahun 2021 yang merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Diresmikan pada tanggal 14 November 2022 dan baru dibuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Masjid ini merupakan replika Masjid Syekh Zayed yang berada di Abu Dhabi dengan desain arsitektur bergaya Maroko, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Menempati lahan seluas 2,7 hektar yang merupakan bekas depot minyak Pertamina Gilingan. Masjid ini berwarna putih dengan kombinasi warna emas, memiliki 4 menara menjulang dengan 1 kubah utama dikelilingi 81 kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan Timur Tengah. Terlihat indah, menarik, dan megah. Masjid Raya Syekh Zayed merupakan sebuah persahabatan dua negara antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Salah satu bagian menarik dari masjid ini adalah adanya pilar-pilar berukuran besar yang menarik sebagai spot foto. Kemudian adanya kolam memanjang di samping kanan dan kiri masjid ini juga menambah keindahan masjid. Bagian ruang utama tempat sholat Masjid Raya Syekh Zayed hanya dibuka saat menjelang jam sholat saja, sehingga kalau bukan jam sholat, jamaah bisa sholat di salah satu sudut serambi masjid. Tak terasa terdengar azan maghrib berkumandang. Tempat wudhu jamaah pria ada di sisi sebelah kiri masjid. Kalian bisa wudhu di basement yang sekaligus di dalamnya ada toilet yang kondisinya bersih dan sangat rawat. Kalian juga bisa wudhu di tempat wudhu di sisi sebelah kiri masjid yang berbentuk seperti kolam. Begitu masuk di ruang utama tempat sholat, desain arsitekturnya megah. Yang paling menarik adalah karpet masjid ini bermotifkan batik, yaitu batik kawung. Kemudian di bagian tembok dekat imam ada tulisan Asmaul Husna. Untuk jamaah perempuan ada di sisi sebelah kanan bagian belakang, dipisahkan dengan pembatas. Masjid ini diklaim mampu menampung 10.000 jamaah, sedangkan bagian inti tempat sholat di bagian dalam masjid mampu menampung sekitar 4.000-an jamaah. Di bagian saf paling depan jamaah pria, terdapat mushaf atau Al-Quran yang berjajar di atas rekal. Setelah sholat maghrib, saya menyempatkan menerbangkan drone untuk melihat keindahan Masjid Raya Syekh Zayed saat malam hari. Saat malam hari, terlihat 4 menara dan kubah-kubahnya menyala berwarna biru yang makin mempercantik bangunan masjid ini.
Masjid Raya Syekh Zayed tidak buka selama 24 jam. Jam operasional masjid ini untuk umum hanya dibuka dari jam 4 pagi sebelum subuh sampai jam 10 malam. Untuk parkir kendaraan sudah disediakan kantong-kantong parkir, mulai yang dekat jembatan ada area parkir untuk bus maupun mobil. Kemudian di kampung-kampung sekitar masjid atau area parkir di jalan depan masjid yang sangat terbatas. Kalau pas dapat parkir agak jauh, bisa menggunakan jasa ojek untuk mengantar sampai ke masjid. Setelah sholat maghrib, masjid ini masih ramai dengan jamaah yang ingin sholat, mengabadikan keindahan masjid ini atau sekedar duduk-duduk di serambi masjid. Selama di dalam masjid, diharapkan jamaah tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik. Setelah kami berdua melaksanakan sholat di Masjid Al-Zayed dan melihat keindahan arsitektur masjid ini, gimana pun kesanmu terhadap masjid yang mempesona ini? Untuk Masjid Al-Zayed ini cukup luas ya. Jadi buat kalian yang mau ke sini harus siapkan juga fisiknya untuk jalan-jalan mengelilingi masjid yang halamannya sangat luas. Kemudian untuk kenyamanannya di sini cukup nyaman, anginnya semilir. Dan jangan lupa ikuti aturan yang dilakukan di masjid ini. Jadi kalau kalian ke Solo jangan lupa mampir ke masjid ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.